Setelah sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, berikutnya penghormatan takzim saya dan kita bersama kepada Bapak Camat, Raja Imam Masjid, Pak Komandan, dan pada seluruh jamaah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, saya pada subuh hari ini hadir di sini. Semuanya hanya dengan takdir dan irada Allah. Semoga kehadiran kita hari ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua dalam rangka menghadapi persoalan besar masa depan kita, yaitu masa depan abadi kita. Maka pada hari ini, pertama kita hadir di sini subuh, semuanya karena kita yakin pada satu saat kita akan tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dan kita akan kembali ke sana, ke alam barzakh, yang kita harapkan itu menjadi ruang tunggu untuk masuk syurga, bukan lubang neraka. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah, masih menyintai ilmu, masih sadar diri, cinta ilmu, cinta ibadah. Sebenarnya kita kalau mau merenungi, kita renungkan saja sebuah hadis Rasulullah, itu sebuah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah menegur sahabat saat sahabat lagi lalai-lalai, ketawa-ketawa. Apa kata Rasulullah? Lau alimtum ma alimtu labakaitum kathiran waladahaktum qalila. Seandainya kamu itu tahu apa yang aku tahu, sungguh selalu menangis, dan sungguh kamu sedikit bisa ketawa, tidak sempat ketawa. Dan kamu akan naik ke atas bukit hanya memanggil-manggil Allah untuk meminta dilindungi, untuk minta diselamatkan. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kita tidak mungkinlah bisa tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah, karena pengetahuan Rasulullah dalam segala hal itu lewat pangkat nubuah. Kita enggak dikasih jatah peluang itu untuk mendapatkan pengetahuan. Maka karena kesadaran daripada itu, maka kita hadir di masjid subuh-subuh seperti ini. Walaupun bisa menikmati istirahat tambah sedikit lagi, kan nikmat juga, tetapi kita potong itu. Kenapa? Dalam rangka untuk menghadapi persoalan besar, persoalan terbesar, peristiwa yang paling terbesar ke depan diawali oleh kematian kita. Orang berpikir susah, bagaimana masa depan lebih baik, bagaimana hidup ke depan lebih baik. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Dunia sudah diatur oleh Allah dengan pola-pola dunia itu sendiri. Ada susahnya, ada senangnya, ada beratnya, ada nikmatnya. Kalau mau bicara bagaimana ke depan, ya pasti tidak jauh beda dengan yang di belakang. Pasti begitu. Kalau kita di belakang itu sudah bisa jalani, ke depan pasti bisa juga. Di belakang bagaimana? Ada susah, tapi ujung-ujungnya hilang juga susahnya. Ada persoalan, ujung-ujungnya hilang juga. As-sahabu satangkasnya, badai itu pasti berlalu. Lagi-lagi senang sudah susah, lagi-lagi susah sudah senang. Lagi-lagi menghadapi masalah, ujung-ujungnya ada solusi. Lagi-lagi tenang, ada masalah lagi. Jadi bagaimana ke depan? Pasti seperti yang ke belakang. Kalau di belakang sudah siap, insya Allah, kalau hidup ke depan pasti akan siap.
Tetapi persoalan yang terbesar yang perlu dipersiapkan adalah kematian. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza mata ibnu Adam faqad qamat qiyamatuhu." Apabila mati seorang manusia ini, maka sungguh terjadilah kiamatnya. Kiamat ibarat daripada sebuah kehancuran. Dari yang ada menjadi tiada. Kehilangan dunia seseorang, kehilangan segala-galanya yang berkaitan dengan dunia, ya dengan kematian. Lihat dalam tubuh sendiri. Itu tubuh ini menjadi tubuh kita karena kita masih ada di dalamnya. Ya kan? Kita masih berada di dalam fisik kita, dalam tubuh kita. Maka kita katakan ini tangan saya, ini mulut saya, ini rambut saya. Coba kalau kaki sudah terpotong, boleh kita katakan kaki saya sudah terpotong, tetapi sebenarnya itu bukan milik kita lagi. Kalau sudah terpotong dia tidak berfungsi lagi. Hilang fungsi segala-galanya. Kemudian harta kita itu milik kita sampai kapan? Baik mulai pakaian apapun itu milik kita sebatas nyawa masih ada dalam tubuh. Korban segala-galanya mengumpulkan fasilitas dan harta sebanyak-banyaknya untuk memiliki itu. Sampai di mana kekuatan? Sampai kekuatan kita bisa mempertahankan nyawa dalam tubuh. Begitu nyawa keluar, otomatis itu milik yang lain. Sudah diatur oleh Allah. Kalau punya anak lelaki li zakari mislu hanzil unsayain. Ya, untuk lelaki 2 kali, untuk perempuan setengahnya. Kalau ada ibu, sekian. Sudah ada jatah pemiliknya. Rumah bukan lagi kita miliki. Kita tak takziah kepada orang meninggal. Itu rumah itu kita harus, kalau kita mau sadar, itu bukan lagi pemiliknya yang meninggal itu. Pasti kalau ada istri dan anak, ya pemiliknya anak dan istri. Hilang semuanya. Matahari juga sudah enggak ada lagi. Untuk apa matahari? Kita sudah tidak fungsi mata lagi, sudah mati. Tidak ada bedanya. Listrik padam dengan nyalanya sama kalau sudah mati. Dia tidak fungsi lagi. Karena seluruh panca indera sudah tidak berfungsi. Semuanya hilang. Itulah kiamat. Kiamat mini. Tapi kiamat mini maksudnya tertimpa secara pribadi. Tunggu waktunya. Banyak teman-teman dan saudara kita yang seusia, mereka sudah duluan pergi untuk selama-lamanya. Pada hari ini kita duduk-duduk di sini, ayo renungkan siapa orang yang tersayang dan yang menyayangi kita, yang sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Ayo itu coba ingat. Beliau sudah pergi, tidak akan pernah kembali. Pulang ke rumah, lihat anak. Sering kita katakan di hati kita, nak, pada satu saat kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Kamu tinggalkan saya atau saya tinggalkan kamu, itu pasti. Tunggu saat itu. Maka Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu.
Sayangi, silakan cintai siapa saja. Pada satu saat kamu akan berpisah. Ish masyita fa innaka maitun. Silakan hidup semaumu, tapi kamu pasti mati. Wa'mal masyita fa innaka majziyum bih. Lakukan apa maumu, tapi ingat, semua ada balasan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang beramal kesalahan pasti ada balasan. Akhirat harus diselesaikan dengan taubat. Dunia harus diselesaikan dengan banyak-banyak kebaikan. Tetapi semua kesalahan itu ada akibatnya. Pasti. Saat turun ayat may ya'mal su'an yujza bih, yang paling menangis, yang paling menderita, yang paling galau Sayyidina Umar. Karena beliau banyak sekali kesalahannya sebelum masuk Islam, sebelum beriman. Karena Sayyidina Umar bertanya, kalau saya sudah bertobat, gimana? Azab akhirat tidak ada lagi. Tetapi di dunia ada resikonya. Gimana dibalas kesalahan? Sampai Rasulullah mengatakan, kamu ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah ini, masalah itu. Itu salah satu mungkin penyebabnya kesalahan masa lalumu. Ada kesalahan, cuma tunggu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih baik dibalas semuanya di dunia untuk membayar dosa-dosa saya di akhirat. Maka banyak cobaan-cobaan itu kadang-kadang menjadi kifarat bagi dosa, bayaran dosa. Alhamdulillah, bayar di sini saja supaya jangan harus dibayar dengan azab di akhirat. Kebaikan juga seperti itu. Maka dalam hal itu Rasulullah hadir sebenarnya untuk mengajarkan kita, menyadarkan kita bagaimana menjadikan kehidupan dunia itu peluang untuk mencapai yang terbesar, bukan peluang untuk mencapai yang terkecil. Dunia itu kecil, akan berakhir. Susahnya juga kecil, berakhir dengan kematian. Senangnya juga kecil, berakhir dengan kematian. Malah dia tidak lama-lama kalau yang namanya dunia. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengajarkan hal yang terbaik untuk kita, untuk menjadikan kehidupan ini mazra'ah lil akhirah, untuk masa depan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sangat singkat tapi penuh makna. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takut olehmu kepada Allah di mana saja, kapan saja. Kemudian kalau sudah terlanjur berbuat salah, imbangi dengan melakukan kebaikan yang menghapus dan membayar kesalahan yang sudah duluan kita lakukan. Yang ketiga, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Singkat saja. Pastikan hati kita itu ingat Allah dan takut kepada Allah. Merasa semua yang kita lakukan itu dalam bantuan Allah. Banyak orang berbuat salah, lama-lama melupakan kesalahannya. Semakin kesalahan itu sudah berlalu dengan waktu yang lama, seakan-akan sudah tidak merasa bersalah lagi, padahal belum pernah bertaubat. Pelakunya sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Tanpa terselesaikan dengan keampunan dari Allah, itu menjadi masalah dan malapetaka bagi pelakunya.
Kebaikan, kita banyak mungkin sudah melupakan kebaikan kita, tapi Allah tidak pernah lupakan kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, gampang dilupakan. Tetapi kalau kita lakukan karena Allah, Allah tidak pernah melupakan itu. Maka untuk menjadikan dunia mazra'ah lil akhirat, pastikan dulu kita takwa kepada Allah kapan saja, di mana saja. Untuk menumbuhkan rasa takwa harus selalu ingat Allah di mana saja, kapan saja. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Yang kedua, kita ini manusia biasa, bukan nabi yang maksum dari dosa. Semua ada salah, entah besar ada entah kecil. Sering terlanjur dalam kesalahan karena kita tidak mampu mengontrol selera kita. Maka diperintahkan imbangi itu dengan kebaikan. Kalau sudah berbuat salah, imbangi kebaikan, jangan kosong. Kalau sudah sering ngomong nggak perlu, ya kemudian beristighfar, berzikir banyak-banyak. Lakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus kejahatan itu. Jangan pernah lupa. Kalau sudah berhutang, jangan lupa bayar. Kita banyak berhutang dosa. Dosa hati, dosa mata, tanpa terasa. Cuma sering, yang namanya manusia, berhutang rajin, bayarnya yang malas. Lepas bayar hutang. Kemudian dia buat dosa lepas je rutin. Tapi bayar hutang tiap-tiap 3. Maka kalau pergi subuh ke masjid, ini cari untung atau bayar hutang? Tergantung. Apa ini amalan-amalan kebaikan kita sudah cukup untuk bayar hutang? Yang jadi untung yang lebih dari bayar hutang. Maka pastikan hutang terbayang, tersisa sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Langkah untuk memperbanyak amalan yang baik, yaitu ada pada poin yang ketiga. Khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Dalam berinteraksi dengan manusia, dalam berhubungan antara manusia, tampilkan akhlak yang bagus. Itu amalan terberat dalam timbangan kebaikan. Bisa membayar kesalahan-kesalahan lain. Buruk akhlak itu amalan dosa terberat yang sulit dibayar oleh kebaikan yang lain. Karena di dalam kehidupan dunia, kalau dihitung-hitung, cobalah seperti kita. Kalau namanya beribadah di masjid itu berapa lama? Kalau hitung rutin salat rutin 5 waktu, yang pada trip dah semayang. Hitung, udah 24 jam, habis ke semayang pada jam. Mana nama hana laju pulang semayang ekspres tu. Pada dah kebihan jalan letruk di Basalum. Mekarat, habis lain mekarat. Seakan-akan hidup tengah pintar, orang cik tengah pintar karat semayang. Dari tu mai kena terus jama. Karat-karat je. Padahal itu yang digoda oleh syaitan. Ke sini ke sana. Ke perbagah dah punya je. Watele semayang kan nama hoja. Benda karat pun dia nyoh dah jaga yo. Yo kali dah semayang kan nama hoja. Yang karat benar patra. Itu memang diistijal oleh syaitan. Istijal minas syaitan. Habis waktu berapa? Dari 24 jam. Yang kau ketengah lah. Tengah dah kan. Tengah 7 jam. Malah tengah lebih tengah. Nak snack tengah. Tengah duduk pergi tengah. Buat pengajian pergi tengah. Nak tengah tambahan. Ya kan?
Mai menyolap 8 jam kan seperleh. Dari 24 jam 8 jam dah kau kena gede dengar. Seperleh kan? Punya seperleh punya umur 60 tahun kan 20 tahun kabeh ke dengar. 20 tahun anak lekor yang ke dengar. Dengarnya anak tak puas biati ya. Udah mati dengan dengar taban. Anak fungsi. Lihat ibadat pada selain daripada yang wajib-wajib, apa yang kita lakukan? Apa benar memfungsikan untuk amal akhirat? Dalam aktivitas selain salat, selain ibadah. Maka Rasulullah hadir, syariat hadir, bagaimana memfungsikan semua aspek kehidupan itu menjadi mazra'ah lil akhirat. Maka praktek akhlak di dalam kehidupan, lakukan itu karena Allah. Pertama, akhlak dalam hubungan dengan manusia. Kiban masuk akhlak dengan manusia, berakhlak dengan manusia rumus sanji. Rumus sanji nyogi babarkan dalam tasawuf. Bagaimana akhlak dengan manusia? Kalau dengan manusia, jadikan dirimu, sesuaikan dirimu dengan keinginan orang lain selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Bukan paksakan orang lain sesuaikan dengan keinginanmu. Ini akhlak ya guys. Hadir menyenangkan orang lain. Selama menyenangkan itu bukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat. Yang ke akhlak. Hadir bagaimana menyenangkan orang. Teman menyenangkan teman. Ada di sana hak-hak teman. Ada orang tua menyenangkan orang tua. Ada anak menyenangkan anak. Pokoknya mengorbankan diri untuk kesenangan orang lain. Itulah akhlak. Nyomun anak kai dia. Ini dia. Nyongo orang lain jangankan diri. Jangankan talu kita yang diri hanjut. Kayak mana? Hanjut sangat lebih kau. Nak bagi-bagi pengnya hanjut lebih kau. Tak habis. Hanya dah rai lebih. Tapi akhlak yang bagus itu bagaimana menyenangkan yang lain. Mulai dari hubungan misalnya dalam rumah tangga. Coba bayangkan kalau akhlak yang bagus. Akhlak seorang istri yang bagus hanya berpikir kapan kamu bahagia. Kalau saya bisa menyenangkan suami, itu sangat bahagia. Kenapa saya bisa berakhlak menjadi amal kebaikan? Kapan seorang suami bahagia? Saat bisa menyenangkan istri. Akhirnya dua-duanya hidup menyenangkan orang lain. Ujungnya apa? Sama-sama senang kan? Tapi dia nyobruk akhlak, masing-masing putus asa senang roh. Kena lebut mandua tu tak. Ya kan dawa tebi-tebi. Perumah yang berlaku keban bang lagi senang kah ju mai kah keban lagi senang dah ni keban dah ai dia senang lu cok kulung mandu muka cok je kau ni lu kau senang mai senang dah cok kulung dia mandu artinya anda ada di situ pertentangan tapi syarat selama tidak bertentangan dengan aturan syariat boleh menyenangkan tapi jangan sampai haram. Dia sesuai dengan kebaikan. Itulah akhlak. Tak pegah ganyo mengat. Selama manusia belum mampu kontrol selera dan emosi, enggak akan sanggup lakukan itu. Manusia punya selera, ingin memenangkan diri. Manusia punya selera, selalu meluapkan emosi. Dan dengan emosi itu menyakiti yang lain. Puas hati kalau sudah menyakiti yang lain. Sudah mengalahkan yang lain. Itu tidak mungkin. Maka telah belajar ulama merumuskan
ilmu yang membentuk kepribadian manusia itu akhlak. Akhlak adalah membersihkan hati. Artinya kejiwaan itu dari sifat-sifat yang buruk dan salah. Maka ilmu tasawufnya nak kadar pelai ini yang bergelah menyuhanaklah dosa. Kalau fardu ain sudah beres dan bisa diamalkan, pasti manusia baik. Dan ini menjadi masalah krisis sekarang. Kita bangsa yang sudah sama-sama akui krisis karakter. Maka sulit maju. Munyogahana akhlaknya juga. Idonya gagal, akhirat pasti gagal. Idonya lagi neraka, akhirat tinggal neraka. Tapi dunia akan bagaikan neraka. Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Siapa yang buruk akhlaknya, dia akan mengazab dirinya. Sebuah persoalan dalam rumah tangga bukan sebenarnya inti dari persoalan finansial, materi dan fasilitas. Akhlak. Jadi alasan sagai menyuruh agar akhlak. Susah mu masalah, senang pun masalah. Ya kan? Tidak ada. Ada juga enggak ada artinya. Karena urusan agar akhlak, poin pertama itu manusia yang tidak mampu bersabar dan bersyukur. Menyuruh agar akhlak pasti punya perilaku bersabar dan bersyukur. Kapan manusia bahagia? Di saat mereka senang. Kapan senang? Di saat merasa dalam nikmat. Kapan dia merasa dalam nikmat? Kalau dia sudah pandai menikmati. Tanya manusianya, kenapa nikmat? Cuma bodoh tidak pandai menikmati nikmat. Salah satunya seperti hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asya wal farah. Dua nikmat yang besar yang hina tertipu manusia, terlupakan dan rugi manusia di situ. Dia tidak sempat menikmati itu. Itu dua. As-sihah wal farag. Sehat dan waktu kosong. Tidak banyak beban. Yang cukup nikmat sebenarnya. Sehat yang paling nikmat sehat. Tetapi manusia tidak mampu menikmati sehat itu. Tidak pernah merasa sangat bahagia karena sehat. Tetapi sedang menderita belum memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Kena nikmati sehat ya. Ceritanya buat orang sakit. Baru dia mengat sehat. Ceritanya kalau kena asam urat. Kalau kena stroke. Nyana nikmat sehat ya. Mana? Tiba orang stroke ceritanya. Baru asam urat ceritanya. Nah nikmat sehat 5 hari. Le dapat tu ciko anjir dapat tupat lepas sakit le tadu anjir tak beda baru dia mengadak ya kan. Itu bodohnya manusia, baru dia merasakan nikmat setelah nikmat itu hilang. Menanti sehat orang nikmati, waktu hendak orang menikmati hendak orang syukuri. Kapan bahagia? Bos ceritanya mana-mana. Orang sakit. Tenti ainan. Yang cerita war barunya. Ira pu belo baju baru, pu sehat. Pu tak belo hadiah. Motor tabah, pu boleh pu sehat. Tak pilih. Ilu saya nak motor, nak pu je hino nanti kaih minta. Ya udah. Ada dah mana. Pasti sehat. Nyona motornya baru sehat payah publo motor. Publo motor. Nyona lampu-lampu payah publo lampu-lampu. Yang penting sehat kan. Ceritanya baru orang sehat. Nak rasakan ini mati. Tidak. Itulah sebenarnya itu gagal akhlak juga.
Orang yang cerdas itu bisa menikmati nikmat itu. Punya susah bisa hadapi dengan senyum, sabar, selesai masalah. Beban, sabar, nikmat, menikmati dan bersyukur, kan bahagia dek. Nak fikir orang dalam rumah lagi istana lebih bahagia. Ada rentai ya, nak nikmati ya. Gop saya kalah, nikmat gop kalah di gaya tahan. Orang nak fikir birok lagi kan. Kok bahagia. Tapi yang orangnya dengan susah ke berah. Dengan susah apa ke? Nah, nak tahu. Nak tahu. Jadi nikmat yang kana terlupakan, yang selalu indah yang belum ada. Burung enggak akhlak kamu nak ni. Maka iman yang dibangun oleh Rasulullah membangun akhlak itu sehingga perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Ujungnya hidup ini bagaikan syurga. Kenapa? Karena sedang melangkah menuju syurga. Itulah kebahagiaan hidup orang beriman. Tapi orang hana iman ingin merubah dunia ini bagaikan syurga, ujungnya dunia bagaikan neraka. Siapa yang dunianya bagaikan neraka karena ingin merubah dunia bagaikan syurga? Ingin dunianya bujuk belagi yang gayangan. Kelebuk kecewa tapi. Ya kan? Tapi yang kecewa apa kan? Yang ganyan bisa bandar ke gop. Cuma gop dah gop ya tih ganyan tapi. Mampajan saban-saban ke? Yuri hitam hawa ke putih, urang tumbun hawa ke pijut, urang pujuk hawa ke tumbun. Ya hawa ke yang kan bandar. Kapan bahagia? Maka Rasulullah kenapa mengatakan dalam rumah yang sangat sederhana baiti jannati? Kenapa? Hatinya bahagia. Kenapa bahagia? Memang manusia yang bersyukur dan berakhlak, bersabar itu sumber kebahagiaan. Nak rencana anak petih? Anak petih silakan. Silakan jalan di Cirata. Maka begana hukama berubah. Arba'atun talabnaha fa'akhta'na turukaha. Ada 4 jalan, ada 4 hal yang aku cari dan aku kejar, tetapi aku selalu salah jalan. Talabnal ghina fil mal, faizan hiya fil qana'a. Aku cari kaya dengan materi, perbanyak materi. Rupanya kaya itu bukan banyak materi. Qana'a, merasa cukup, merasa puas dengan apa adanya. Itu sudah kaya. Selama merasa belum cukup, miskin. Makin banyak tidak cukup, makin banyak miskin. Makin banyak kasihan. Iran padi ansip 10 ribu. Berarti 10 ribu kasihan. Orang je padi ansip 10 juta. Berat long kasihan. Ya orang lam hansip ke 10 juta, 100 juta. Berat long. Nah yang 1 miliar hansip. Lupa parah kasihan ya. Kok berat hansip. Ya kan? Nah orang kasih kan, punya kena kasih bajai monjapi je, dumpu yang na je kan, tapi puas dengan apa adanya, bahagia hidup, anak bermasalah. Karena itu kaya jiwa, itulah akhlak. Puas dengan apa adanya, tidak memaksa kehendak. Talab naraha fil kasrah, faizan hiya fil qillah. Cari senang banyak. Rupanya senang itu enjoy udipnya kan bakla je bakni. Ya kan? Urang le toko dengan urang hana toko sos tenang. Tenang urang hana tu pun. Hai hana urus hana pun ya. Kena urus pi hana tenang kalau pun tak fikir tu mak. Ya kan? I urang na urus, i urang minta Iurung minta siare poh 8 katengah irmo. Iurung minta siton poh 12 malam temu rawa-rawa berjalan. Sibuk asyik hotel. Ada itu mewah rumah. Dia buka rumah ubi raya fasilitas cukup yang kedua tak? Yang kedua sibuk ngurusan. Ya kan?
Tak fikir tak kan. Macam han petik dia perintah. Cik perintah leh. Tapi fikir sekali kau. Tak baik dia yang menona yang tapi kurang tenang tapi fikir susah. Nak kurang susah tapi fikir yang senang tak lah fikir. Ikalan legop susah padahal senang. Dia orang kalan gulung tie ulah uyup jangan baik tapi fikir susah. Ye, bewa ti tanya tidak ujim tung-tung leu yu. Macam nak ajuk bantai. Hantu ada untung-tung anak kat mana bantai, minta bantai tak juk kerja tak pok-pok lok. Han dengar insya-Allah. Jadi tung-tung hinan bahagia. Lalu nak urus dah fikir tanya senang tapi agaknya cukup menderita. Kenapa? Sebenarnya hatinya. Talabnal karamah fil makhluk faizan hiya fil khaliq. Manusia itu mati-matian cari kemuliaan, cari kehebatan bak makhluk. Rupanya bukan. Mulia itu pada khaliq. Siapa yang dimuliakan Allah, maka akan mulia. Siapa yang tidak dimuliakan Allah, walaupun mati-matian cari kemuliaan, tetap akan hina. Semua manusia ingin dimuliakan, tapi hampir semua tidak mulia. Kenapa? Salah cari. Inna akramakum indallah atqakum. Sehingga kita melihat kemuliaan orang beriman itu tidak ada istilah mantan. Anda mantan ya. So, para sahabat Rasulullah, para pejuang Islam, para waliullah, nak istilah mantan wali. Mantan urung taleh. Dia dah mantan ni, nak ada mantannya. Malah lu mati mantan hana mantan. Seakan mereka masih hidup. Kenapa? Dimuliakan Allah. Tapi yang namanya dunia sementara. Dalam nikmah fil libas wa ta'am faidan hiya fi sitri wal islam. Kita cari nikmat pada pakaian dan makanan, rupanya bukan. Ingin menikmati makanan, ingin menikmati pakaian. Hai makanan mangat. Tidak baju. Pakaian menanti untuk menutupi kekurangan, libas. Pakaiannya nak mencuci baju, tu bak bedak pakaian di numpu. Kenapa? Kita ingin menutupi kekurangan dengan pakaian. Kayaknya kan? Tak nak putari roh, tak nak somana tari kan tak tahu je. Sebab je lo dah tak upi. Ya kan? Hai nya perahli urun Tuhan. Bukan mameh bak taka. Tari bak baru ya. Agak pakaian. Bagi cari pakaian untuk penampilan, menutupi kekurangan, untuk menyempurnakan diri dalam penampilan. Tekalan legop lebih lagak, lebih tari. Solek rod macam tu. Untuk tutup kekurangan. Ya kan? Ulang-ulangnya, urungnya, napas muka, ibu budaknya tentang luan kedih. Watai gadah budak kalau lagi bualam. Itu pun ya untuk tutupi kekurangan. Menikmati dengan menutup kekurangan, menikmati dengan pakaian kan? Rupanya bukan. Nikmat itu fisitri, Allah menutup kekurangan kita. Disitulah nikmat. Mengampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan kita, itulah nikmat. Seandainya Allah gepelemah kekurangan kita, hamai orang lain. Allah getup. Yang pugat akai kan get hani jepu bro. Jadi para sahabat dia berat hai hormat. Puk hormat long thai ka. Ya tetap dia pun tetap long hormat thai. Menyuka pu bulong nah. Hamem ka upi. Dia ada menyuka depu tahan ka depu ti hamem ka upi. Kaja le gede. Ibu mentang. Jadi bukan menutupi kekurangan kita dengan penampilan pakaian. Itu nikmat. Nikmatnya di saat Allah menutupi kelemahan kita. Di dunia hanana paib bak manusia, di akhirat hanana seksa hana pelemah kesalahannya itu na ampuni.
Itulah nikmat sebenarnya. Tetok gede, ternyata dosa tanya pemaaf, bahagia sekali. Dan kalau udah ngajab oleh Allah karena dosa, tapi nak hamba nak pemaaf oleh Allah, cukup bahagia. Nak ampuni dosa. Lainnya menjadikan Islam sebagai kehidupan, itulah bahagia. Islam hadir untuk kepentingan manusia, untuk bahagia manusia. Kengya ilahnya tanya. Ana pun le Allah ga ilahnya tanya. Ya purno manusia, kalau kamu mau jadikan ini sebagai pedoman hidupmu, pola hidupmu, kamu akan selamat dunia akhirat. Malah dunia bagaikan syurga dalam perasaanmu. Maka hukama sudah mencoba dengan cara yang lain. Rupanya nikmat itu fisitri wal Islam. Cuman yang nama agama, indahnya setelah dimiliki. Sebelum dimiliki nampak indah ji. Munyodonya indah ji lih dah miliki. Indah ji sebelum dah miliki. Nikmat ji sebelum dah miliki. Nyandoya boh mangat makanan. Pajar tu dalam perut kan. Makin dia tu makin berat mangat. Kayak makin terus makin mangat li. Boci pajuh makanan cukup mangat dia urung buka puasa. Ledek mangat lom. Nyaih na mangat dalam terus. Orang lain kan tinggal mendung. Kejap aku dia urung mukanya tengah puasa mendung ditiji keluar rumah. Terus ke dia habis. Pakan. Rupanya nikmatnya cuma sebentar. Menyobu yang mangat tat, yang ke bak pingan pun dengan bak suapan pun tengah dia tu. Nyanyo kakek tamah yang kedua kakek kurang mangat. Menyo ke le ti menyo tempat habis muntah. Ilu tapi lu begadang dari pejuh pisang lu pergi pejuh pisang pun pisang pejuh ju. Ju kedua itu lo ju. Pejuh ke le baru begah libom pisang. Katro ke pegah lebom mede ke mak punji pegah lebom mede ke hana lebom beno trau ede ya ndak ada nikmatnya lain lima baru kurang dah baru kurang dengan nikmat lewatnya pada nak saban mandum wate katro dalam 4 beda sat dengan percaya nak beda mangat pada katro dalam saban kan. Cuma sekedar numpang lewat di sana ini. Itu nikmat sebentar. Itu wal akhirat tu khairu wa abqa. Olian mandum-mandum gat segala kita miliki. Wat miliki ada gak lagi. Ada gak lagi. Bajai yang gat yang ke hiata tagop kata yang kata tok kurau tu. Yang gat tu belum tak belau je mah. Wat kali tak belau ada gat pelain. Hai si menan do yang ai. Tapi agama indahnya setelah dimiliki, semakin dijalani semakin nikmat. Semakin dijalani semakin menyesal kenapa tidak dari dulu. Tapi leh ini. Waktu kali karena akhiratnya agamanya han sesuai dengan perasaan nafsu. Tapi waktu dah buat duda deh nikmat ji. Maka oleh karenanya bagaimana menjadikan dunia mazra'ah lil akhirah yang sebenarnya leh perkara benar selesai. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Tampil hanya berkorban untuk berbuat baik kepada orang lain. Boh tak punya orang lain yang bersenang-senang gop nagak orang. Nagalak di orang mana? Ikan apa korban roh saya bersenang gop. Mengagak ke roh ke? Mengalah betul cok ke roh dia. Saya salah agama pergi baman ke banjir saya roh nak tenang. Tun tu saro bersenang gop, tun beban roh pupui gop. Nagak orang? Nagalak di orang mana? Galak dia kan? Nah ayat dia kalau urus menang. Muyu muru menang ke musuh soek menang kan? Nyo kan?
Memangnya galak tu orang menang yang kera tajuk menang. Bunga betul ni kaya kan? Kan lah. Kera tajuk gede menang. Dan dah lakukan ikhlas kerana Allah, dan pahala terbesar. Masuk syurga juga begitu. Karena menyogor ibadah trip kadang berarti ada duit tu masjid trip tak pihak ada dua. Kayak yang lu merupak ngurung nyomor, sang ngurung je kop jai dua pe hotel inan tu. Nya inan ju begat menjaga ibadat kala ibadat tu. Nya siat gad de tengah tamak om sabah sangat. Lu yang kalau lagi iblis lah om tu lu. Ya dia astagfirullahalazim tengah meretip pagar akai tu lu nya aduh bina gop dai lah. Ni sebenarnya kan akhlak tak bagus itu. Maka bagi ittaqillah haitsuma kunta wa atmi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Itulah agama. Dan tanya orang masalah. Malah orang nanggro non muslim dalam dibina karakter dan akhlak kalau lagi orang Islam sayang iman dan lengan tanya dia luar. Ada kalau kiban dididik akhlak ane. Pendidikan berfungsi mendidik akhlak. Tiro amak tiro ya tegaju ane apa pendidikan bahagia ke? Pakan ada yang get akhlak. Sehingga ide binatangnya dididik kot. Di Swedia kerana orang tengok. Nyai dia. Nyai berananya orang buta. Nyai tukang bimbing orang butanya teh. Bahu lah saya. Kenapa orang le? Didik saya. Saya didik. Ya orang butanya bahu. Kata tu lampu merah. Saya hidung. Waktu lampu merah. Saya pijak bahu. Kau cerang ni. Kau gak kai. Hanya terobos lampu merah. Hati je betul-betul ini. Saya lagi orang. Itanya orang ke atas. Ini yang bermasalah. Hai ni kula ada gelah macam-macam dulu malah 12 bawa gelah tapi muka royang gelah. Kita perintah. Nah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.